warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Audesa Putri, NIM 2101020057, kelas 4A2 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE MSI, pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang pertama yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif. Pendekatan persuasif merupakan pendekatan dengan menggunakan komunikasi khusus yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal. Ada dua jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan pesan persuasif. Yang pertama yaitu pendekatan langsung. Pendekatan langsung ini biasanya digunakan dalam pesan persuasif jika tujuan utama dari pesan tersebut adalah untuk meminta atau mengajukan permintaan secara langsung kepada pembaca. Yang kedua, pendekatan tak langsung, yaitu pendekatan yang biasanya digunakan dalam situasi di mana penulis ingin lebih bersifat diplomatis dalam menyampaikan pesan mereka. Dalam pendekatan ini, penulis cenderung membangun hubungan emosional dengan pembaca atau membuat mereka terlibat secara pribadi dengan pesan yang akan disampaikan. Dalam kedua pendekatan ini, penulis harus dapat memahami audiens atau pembaca mereka dengan baik. Dengan memahami audiens, penulis dapat memilih pendekatan yang tepat dan menyampaikan pesan persuasif secara efektif. Yang kedua yaitu bagaimana etika komunikasi bisnis atau kombis yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang sesuai atau yang formal. Dalam perusahaan tentu kita harus menggunakan bahasa yang formal karena bahasa tersebut adalah bahasa yang paling aman dan memiliki rasa menghargai yang tinggi. Yang kedua yaitu pastikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Ada baiknya saat kita ingin menyampaikan sesuatu menggunakan intonasi yang sesuai atau yang lembut agar pesan yang kita sampaikan dimengerti oleh lawan bicara kita dan tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Sebaiknya saat lawan bicara kita menyampaikan pesannya, kita harus terlihat antusias atau mendengarkan apa pesan yang disampaikannya dengan sungguh-sungguh atau dengan serius. Yang keempat yaitu jangan berbicara arogan karena dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman. Walaupun kita merasa lebih pintar dari mereka, ada baiknya kita jangan memotong pembicaraan mereka dan mendengarkan pesan yang akan mereka bicarakan terlebih dahulu. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara. Ada baiknya saat kita ingin menyampaikan pesan atau berbicara kepada lawan bicara kita, kita harus memperhatikan ekspresi kita. Karena jika kita salah mengekspresikan wajah kita, bisa jadi pesan yang kita sampaikan tersebut malah menyinggung lawan bicara kita. Yang keenam yaitu menjaga sikap profesional. Walaupun kita seandainya memiliki masalah pribadi, kita harus menghindari hal tersebut dan harus tetap bersikap profesional dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Komunikasi bisnis merupakan suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini yang berkaitan dengan pencapaian serangkai tujuan yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik dalam bentuk tulisan, lisan, atau non-verbal, yang dilakukan di dalam suatu organisasi guna untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan akuntansi yaitu adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan guna dapat mengukur aktivitas suatu bisnis. Lalu, apa hubungan komunikasi bisnis dan akuntansi? Komunikasi bisnis yang baik akan menciptakan sarana komunikasi yang baik pula. Kita dapat dengan mudah melakukan negosiasi
bernegosiasi, meyakinkan lawan bicara kita, agar tujuan bisnis kita dapat mudah tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Contohnya, ketika kita ingin mencari pemasok dan menawarkan harga, dengan komunikasi bisnis yang baik yang kita ciptakan, kita akan dengan mudah mendapatkan tujuan tersebut, yaitu mendapatkan pemasok dengan harga yang lebih murah. Lain halnya jika kita tidak memiliki komunikasi bisnis yang baik dengan lawan bicara kita, maka kita akan lebih sulit untuk menawarkan harga, menegosiasi dengan lawan bicara kita, sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan bisnis kita tersebut. Dari sudut pandang dunia akuntansi, komunikasi bisnis sangat penting, karena dengan komunikasi bisnis yang baik akan menciptakan ruang kerja yang hidup dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan dari akuntansi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui tadi, yaitu tujuan akuntansi itu sendiri yaitu mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, serta melaporkan transaksi dan kejadian terkait keuangan. Lalu hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi, yaitu yang pertama, terciptanya ruang kerja yang hidup. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat dengan mudah menghidupkan suasana kerja, menjalin hubungan komunikasi yang baik antar rekan kerja serta atasan kita. Yang kedua yaitu memudahkan mengumpulkan suatu data informasi akuntansi. Modal seorang akuntan dalam mengumpulkan suatu data adalah dengan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka seorang akuntan akan sulit untuk mengumpulkan informasi akuntansi yang dibutuhkannya guna mencapai suatu tujuan kerja yang harus dilaksanakan. Dengan komunikasi bisnis yang baik terhadap rekan kerja, maka akan dengan mudah bagi seorang akuntan dalam mengumpulkan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Baik, itulah tadi jawaban saya terkait 3 pertanyaan UAS yang diberikan Bapak. Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.